Kemudian amalnya, nah kalau sifat sombong tadi terus ada dalam hati, maka amalnya itu hanya sampai ke langit yang keempat, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit 4 di stop, kemudian amal kita dilemparkan ke wajah orang yang sombong tadi, kemudian pada punggungnya, kemudian juga perutnya. Nah itu bilang. Berarti sia-sialah amal yang dikerjakan setiap harinya. Kemudian sampai puncaknya, orang yang sombong itu tidak akan masuk ke dalam surga selama sifat sombong tadi masih ada di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas masalah salah satu dari penyakit hati, yaitu masalah sombong. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang artinya sombong ialah wa fahuwa da'ul ngudzalu wa wanatul abdi ila nafsihi bi'ainil nizati wal istiqdami wa ila ghairihi bi'ainil ihtifari wa dhil, yaitu suatu perasaan yang ketika melihat dirinya sendiri itu dengan perasaan mulia dan juga agung. Artinya itu menganggap dirinya itu lebih baik, lebih besar, lebih mulia daripada orang lain. Dan ketika melihat orang lain, menganggap orang lain itu hina, merendahkan, dan juga suka menghina. Menganggap orang lain itu hina di pandangannya, juga rendah. Jadi intinya menurut Imam Al-Ghazali, artinya sombong adalah orang yang menganggap dirinya itu lebih baik, pokoknya lebih dari orang lain. Ya lebih baik, ya lebih benar, ya lebih segalanya, lebih pintar, dan suka merendahkan dan menghina kepada orang lain. Itu adalah salah satu penyakit hati yang sangat tidak baik untuk ada pada diri kita. Jadi jika kita merasa pernah kadang-kadang punya sifat yang seperti itu, maka cepat-cepat untuk segera dihilangkan. Itu adalah arti daripada sifat sombong. Nah sifatnya ini orang lain biasanya tidak mengerti atau tidak menyadari. Yang sadar itu biasanya ya dirinya sendiri. Hanya saja orang kalau punya penyakit hati itu biasanya tidak mau mengaku. Beda kalau orang punya penyakit dohir. Misalnya kita sakit kepala, itu kadang-kadang enggak ditanya orang, kita aja bilang, aduh aku sakit kepala. Iya kan? Aduh aku sakit perut misalnya seperti itu. Tapi kalau punya penyakit hati, sombong misalnya, oh kamu sombong ya, malah marah, tidak mau mengakui. Itulah jeleknya penyakit hati. Jadi yang merasa itu sebenarnya ya yang melakukan, yang mempunyai sifat itu. Hanya saja kadang-kadang tidak dirasa. Kalau ada orang kasih tahu, tidak mau menerima, tidak mengakui. Itulah sifat yang jelek daripada sifat yang dicela oleh agama, yang biasa disebut dengan penyakit hati. Salah satunya sombong. Nah ciri-cirinya itu ya ada yang bisa kita lihat dari orang yang sombong. Ciri-cirinya itu biasanya punya sifat egois. Satu itu. Kalau orang punya sifat ego, itu biasanya semua orang punya. Tapi kalau ada isnya, egois, biasanya ada orang yang menjadi korban. Misalnya kita punya sifat ego wajar,
punya sifat egois, misalnya menganggap kita paling yang penting senang, yang penting menang, yang penting nyaman, berarti ada orang lain yang tersakiti atau tersinggung atau merasa ya jadi korban itu. Itu namanya sifat egois. Nah itu biasanya muncul karena orangnya itu punya sifat sombong atau yang biasa disebut dengan keras hati. Kemudian ciri yang lainnya lagi, biasanya orang yang sombong itu bisa dilihat ketika dikasih nasihat itu membantah, menolak atau tidak mau menerima. Kadang-kadang cara menolaknya ya bermacam-macam. Ada yang ketika dikasih tahu langsung menolak, langsung menjawab. Misalnya, kamu ini anak kemarin sore ngasih nasihat. Ada yang seperti itu. Ada juga yang misalnya diam tapi tidak didengarkan, menganggap enggak mendengarkan, menganggap enggak dengar. Bisa jadi itu karena hatinya telah ditutup oleh Allah. Ada juga yang diam ketika sampai selesai nasihatnya, kemudian dia enggak kasih menerima atau menolak dan lain sebagainya. Misalnya begitu kita kasih nasihat, diam. Habis itu ya nggak merasa kalau memang nasihat tadi itu benar, ya terima kasih telah memberi nasihat. Atau kalau misalnya nasihat tadi salah, ya mohon maaf. Nah ini kadang-kadang enggak. Yang ngasih nasihat selesai diam, yang dinasihati juga diam. Itu bisa jadi karena tadi nggak mendengarkan, nggak mau mendengarkan. Kalau orang munafik dulu zaman-zaman Nabi itu, kalau kasih nasihat, apalagi di zaman Nabi Lot, itu mereka langsung menutup telinga. Tapi kebanyakan sekarang enggak, pura-pura atau menganggap punya enggak mendengarkan lah, cuek aja. Itu bisa jadi juga ciri-cirinya orang yang sombong. Jadi intinya kalau dikasih nasihat itu menolak, menganggap dirinya sudah lebih baik, sudah lebih benar dari orang yang mengasih nasihat. Makanya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 51 itu ada sebuah hadis yang menjelaskan ciri-ciri orang yang sombong adalah batarul haq wa ghamdun nas, suka menolak kebenaran dan juga merendahkan orang. Jadi kalau ada orang sudah tidak mau ngaji, merasa diri sudah pintar, tidak mau menerima nasihat karena sudah menganggap dirinya lebih benar, itu bisa jadi adanya sifat hati yang sangat jelek, menganggap dirinya sudah lebih baik, lebih benar, lebih pintar dari orang lain. Nah, itu bisa jadi orangnya itu menurut keterangan ini adalah orang yang sombong. Jadi bahayanya sampai keterangan ini saja sudah jelas bahwa orang yang sombong itu biasanya itu rugi dalam hal ilmu pengetahuan. Karena setiap kali dikasih tahu, dia sudah menolak, merasa kalau dirinya itu sudah lebih baik, lebih benar, dan juga lebih pintar. Nah kemudian dari pengaruh sifat sombong ini yang kalau ada pada kita nggak segera dihilangkan, ini akan membuat amal-amal kita ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ketika malaikat yang membawa amal dari seseorang itu naik ke langit mau disampaikan kepada Allah, maka malaikat tadi itu kan melewati pintu langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Nah pada suatu ketika
ketika malaikat yang membawa amal naik, membawa amal dari orang yang punya sifat sombong, maka amalnya itu hanya sampai ke langit 4. Sampai langit 4. Pada langit 4 maka dicegat oleh malaikat yang menjaga pintu langit 4. Apa kata malaikat penjaga pintu langit 4? Wahai malaikat yang membawa amal, berhenti dulu. Stop, berhenti. Gak usah melanjutkan perjalananmu untuk membawa amal naik terus ke atas, tapi berhentilah di sini dan pukulkan amal-amal itu ke wajahnya orang yang mengerjakan, juga ke perutnya dan ke punggungnya. Karena saya adalah malaikat penjaga pintu langit 4 yang ditugasi mengawasi masalah sombong. Tuhanku telah memerintahkan aku untuk tidak mengizinkan amal orang yang sombong naik melewati langit 4 ini. Jadi intinya bahwa orang yang sombong, yang merasa lebih baik, lebih benar, lebih pintar, lebih mulia dari orang lain, itu amal apapun yang ia kerjakan, sholat, tasbih, puasa, haji, umroh, itu hanya mentok di langit 4, sampai di langit 4, di stop, kemudian dilempar, dikembalikan ke pemiliknya, dilemparkan ke wajahnya, ke punggungnya, juga ke perutnya. Alhamdulillah. Ini salah satu ruginya orang-orang yang sombong, yaitu amalnya itu naik tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat sombong itu selalu ada dalam hati manusia. Dari sini saja sudah sangat rugi sekali kalau kita punya sifat sombong. Seberapapun banyak amal kita, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut keterangan dalam sebuah hadis, ini hadisnya panjang, tapi ini yang mengatakan tentang sifat sombong hanya sampai ke langit yang keempat. Nah, kalau setiap hari kita ini kan beramal, amal soleh lah, ibadah puasa, ngaji, kemudian sholat, apalagi sampai haji, umroh, itu kan amal soleh. Tapi kalau hilang, misalnya tiap hari sholat, tiap hari disering puasa, sering zakat, berbuat amal soleh, sering ngaji, tapi karena sifat sombongnya tadi selalu ada dalam hati, maka sifat amal-amal solehnya tadi ya selalu kembali, tidak pernah nyampe. Kalau itu terus menerus, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Ya kita yang memiliki sombong tadi yang rugi. Makanya dalam sebuah hadis sahih disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat zarah daripada sifat sombong. Maksudnya itu walaupun kecil, tapi itu bisa mencegah seseorang dari untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada sifat sombong walaupun kecil, itu terus tidak segera dihilangkan, itu akan membuat orangnya itu susah atau tidak bisa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi berawal dari penyakit hati, salah satu penyakit hati yaitu sombong. Ini harus kita waspadai dan ini harus segera diobati. Walaupun Imam Ghazali tadi menyebutkan fahuwa da'ul mudhol, sombong itu adalah penyakit yang susah sekali diobati. Itu tadi karena jangankan mau dikasih obat, dinasehati aja nolak. Dikasih tahu saja bahwa kamu itu sombong misalnya, itu pasti tidak terima orang. Apalagi merasa dengan sendirinya, kan susah. Makanya ya kita harus
pertama ya merasa dulu, kemudian berusaha bagaimana agar sifat sombong ini bisa hilang dari hati kita masing-masing. Karena yang tadi pertama, sifat sombong itu tidak ada orang yang menyukainya. Walaupun misalnya sampean sombong, itu kalau aku misalnya sombong, misalnya saya sombong, Pak Epan juga sombong misalnya. Tapi ketika Pak Epan melihat aku sombong, pasti nggak suka, ya kan? Pasti nggak suka. Misalnya Pak Rojak sombong, ngomongnya gede, umum. Pak Epan juga orang yang sombong, tapi tetap nggak suka melihat Pak Rojak sombong, bener nggak? Pasti. Karena kedua-duanya nggak merasa, itu susah sekali merasa, menyadari kalau kita punya sifat sombong. Tapi bisa dilihat dari ciri-cirinya tadi. Itu biasanya ingin menang sendiri, egois, kemudian kalau dikasih nasihat itu menolak, baik terang-terangan maupun secara halus. Kemudian amalnya, kalau sifat sombong tadi terus ada dalam hati, maka amalnya itu hanya sampai ke langit yang keempat, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit tempat disetop, kemudian amal kita dilemparkan ke wajah orang yang sombong tadi, kemudian pada punggungnya, kemudian juga perutnya. Nah, itu tidak. Berarti sia-sialah amal yang dikerjakan setiap harinya. Kemudian sampai puncaknya, orang yang sombong itu tidak akan masuk ke dalam surga selama sifat sombong tadi masih ada di dalam hatinya. Nah, makanya selagi masih ada kesempatan, ya bagaimanapun caranya kita harus menghilangkan sifat sombong. Kalau sifat sombong itu ada pada kita, sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya sangatlah bodoh, sangat lemah, sangat banyak kekurangannya, karena kita adalah manusia biasa. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub itu dijelaskan bahwa untuk bisa mengenali diri sendiri, yaitu adanya sombong misalnya, adanya kekurangan, rasa lemah dan sebagainya, itu sangat penting, sangat perlu. Dan dalam kitab itu juga disebutkan bahwa orang kalau sudah sombong itu hatinya keras. Jika sudah hatinya keras, maka dia tidak akan bisa menerima nasihat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi. Jadi mari kita berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga untuk menghilangkan penyakit sombong. Jika penyakit sombong itu ada pada diri kita, ada pada hati kita, sehingga nanti dalam kehidupan bermasyarakat dengan sesama manusia itu terjadilah sifat saling tawadhu. Kemudian amal-amal kita juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab.